Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istofa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sedaki wal wafa, wal akibatu litaqwa, amma ba'd. Ya taib, teman-temanku sekalian, penonton dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, di video kita saat ini, kita kembali lagi insya Allah akan membahas sebuah tema yang lebih menarik lagi ya untuk kita bahas. Tema ini berkaitan dengan penafsiran Al-Quran ya. Dalam penafsiran Al-Quran nanti ada sesuatu yang sedikit melenceng atau mengganggu. Itu dinamakan sebagai ad-dakhil fi tafsir ya. Insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi setelah ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Teman-temanku sekalian, ya, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan ulumul Quran, ya, berkaitan dengan Al-Quran, masih tentang Al-Quran. Ya, dalam pembahasan kita kali ini ada yang namanya ad-dakhil fi tafsir. Ad-dakhil fi tafsir, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama kita akan bahas latar belakangnya dulu. Bagaimana sih ad-dakhil ini kok bisa menjadi ilmu ulumul Quran gitu. Ilmu-ilmu yang pembahasannya mencakup Al-Quran. Ya, jadi sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang ya, kegiatan penafsiran Al-Quran itu terus berkembang ya dari tafsir klasik ya hingga tafsir kontemporer yang saat ini. Kita telah mengetahuinya di tafsir-tafsir kontemporer oleh para mufassir ya. Nah, kegiatan penafsiran Al-Quran terus berkembang seiring dengan kebutuhan umat untuk memahami kandungan ayat-ayatnya secara lebih mendalam. Sebagian penafsiran justru dimasuki unsur-unsur asing yang tidak memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Unsur-unsur tersebut dapat berupa riwayat palsu, kisah-kisah Israiliyat, hadis dhaif, atau maudhu. Penafsiran yang dipengaruhi oleh hawa nafsu ya, fanatisme mazhab, kepentingan politik, pemikiran filsafat yang menyimpang, maupun penakwilan yang keluar dari kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariat. Fenomena ini yang dalam kajian ulumul Quran dikenal sebagai istilah ad-dakhil fi tafsir ya. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni pengertian ad-dakhil. Pengertian dari ad-dakhil secara bahasa itu adalah memiliki makna yang berkaitan dengan infiltrasi atau penyusupan, pemasukan. Apa yang dimasukkan di dalam fi tafsir, di dalam penafsiran. Dia juga bisa dibahasakan sebagai al-aib atau al-ghis ya, tipuan atau suatu yang tercela. Al-makar, tipu muslihat atau makarnya. Makar apa nih yang dimasukkan oleh mufasir ke dalam penafsiran gitu. Kemudian ad-dakhil berarti memasukkan atau mengimpor paham-paham asing dalam ajaran Islam, ke dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan sumber aslinya. Ini ad-dakhil ya. Jadi ad-dakhil itu infiltrasi atau penyusupan pemahaman yang dimasukkan ke dalam pemikiran yang dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran gitu. Nah, kemudian kita sandingkan dengan al-asil. Al-asil adalah lawan kata dari ad-dakhil. Jika ad-dakhil adalah infiltrasi atau penyusupan pemahaman luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka al-asil adalah sumber asli yang sah dan terjaga kemurniannya. Al-asil merupakan metode menafsirkan wahyu dengan tetap menjaga integritas sumber-sumber keislaman tanpa mencampurkan dengan paham-paham asing seperti hermeneutika, liberal, atau pendekatan subjektif lainnya yang melenceng dari syariat. Jadi ad-dakhil itu suatu yang melenceng dan al-asil adalah suatu yang murni, yang masih terjaga. Nah, al-asil itu seperti kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab klasik Ibnu Katsir, terus At-Tabari dan lain sebagainya. Itu semua kitab-kitab klasik, kitab yang asli,
yang sesuai dengan prinsip penafsiran yang ditafsirkan dengan tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'i, ya, dengan pemikiran ijtihad para qaulus sahabah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ad-dakhil itu sebaliknya dari al-asil gitu. Itu pengertian, secara pengertian. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Sumber-sumber penafsiran. Nah, al-asil itu sumber-sumber penafsiran yang sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan prinsip penafsiran itu yang seperti apa gitu. Di situ ada timbul pertanyaan. Nah, sumber-sumber otentik penafsiran dikategorikan sebagai al-asil apabila bersandar pada landasan otoritatif, yaitu yang pertama Al-Qur'an, menafsirkan ayat dengan ayat lainnya, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis. Yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada aqwalus sahabah, ya. Jadi penafsirannya itu kita sandingkan dengan pemahaman atau ijtihad para sahabat, merujuk pada pendapat, penjelasan para sahabat Nabi, karena sebaik-baiknya pemahaman, sebaik-baiknya generasi adalah generasi setelah Rasulullah dan setelahnya lagi. Dan keempat adalah qaulu tabi'in, merujuk pada penafsiran dari generasi tabi'in. Ini muridnya para sahabat gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah ijtihad ulama, pendekatan ijtihad yang valid termasuk penguasaan kaidah kebahasaan ilmu bahasa Arab yang benar dan sesuai dengan standar metodologi ulama terdahulu, ya. Jadi itu inti atau prinsip dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya. Jadi ada 5. Yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Kemudian penafsirkan Al-Qur'an dengan aqwalus sahabat, dengan perkataannya para sahabat, ijtihad para sahabat. Kemudian qaulut tabi'in, dengan perkataannya tabi'in, pemahaman orang-orang setelah sahabat, ya. Kemudian yang kelima adalah ijtihad para ulama dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, bisa seperti itu, ya. Itu 5, ya, sumber-sumber otentik. Nah, kemudian kita lanjut, ya, karena ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, pembahasan kita ada khil atau tafsir yang menyimpang seringkali terjadi karena mengabaikan sumber-sumber otentik yang tadi, ya. Kelima sumber otentik. Nah, kenapa bisa ada khil itu masuk? Karena mengabaikan 5 hal tadi yang telah kita sebutkan, termasuk kaidah bahasa Arab yang benar, dan menggantinya dengan pendekatan asing seperti hermeneutika, pemikiran liberal, atau rasionalitas murni yang tidak berdasar. Jadi tidak ada dasarnya, tapi dia itu karena mempunyai latar belakang atau background dari sebuah pemikiran, ya. Entah itu pemikiran liberal, entah itu pemikiran Syiah, entah itu pemikiran yang lainnya gitu, misalnya kayak pemikiran Qotyaniyah, ya, Batiniyah, ya. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dia membahas sebuah tafsir. Nah, itu background atas pemikiran tersebut dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Padahal hal tersebut itu sangat menyimpang dari yang namanya penafsiran gitu, ya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh, kita ambil contohnya, ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Kita fokus kepada innallah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, yang kita tahu bahwasannya Allah menyuruh siapa? Menyuruh Nabi Musa, ya, menyuruh Nabi Musa untuk kepada kaumnya an tadhbahu baqarah, menyembah sapi betina, ya. Menyembah sapi betina. Nah, infiltrasi paham tertentu seperti dalam kasus penafsiran kata Al-Baqarah oleh kelompok tertentu yakni Syiah yang dikaitkan dengan tokoh sejarah, ya, tokoh istrinya Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah, karena adanya kebencian dapat menciptakan pemahaman yang menyimpang dan berbahaya. Bayangin, Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh untuk menyembeli Aisyah, kata penafsiran Syiah ya. Na'udzubillah ya. Kita menjauhkan diri dari hal yang demikian. Nah, itu salah satu contoh ad-dakhil fi tafsir, pemahaman atau penafsiran Syiah yang dimasukkan ke dalam tafsir Al-Qur'an. Itulah mengapa dalam penafsiran harus mengikuti prinsip atau prinsip dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an yang kita bahas tadi, 5 otentik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena jika melenceng saja penafsiran, itu bisa menjadi doktrin, pola pikir oleh suatu pemikiran, entah itu dari liberal, entah itu dari Syiah, entah itu dari Batiniyah, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi suatu pemikiran yang dimasukkan ke dalam penafsiran tersebut gitu. Oke, Toib, teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi intinya ya, ad-dakhil itu adalah proses menafsirkan Al-Quran dengan cara mengimpor atau menyusupkan pemahaman-pemahaman dari 5 kaidah yang tadi kita bahas ya, dari pemahaman atau syariat luar Islam ya. Yang bukan Islam nih dimasukkan ke dalam. Yang tidak memiliki dasar validitas keislaman, validitas ya keislaman, seperti Al-Quran, hadis, ucapan sahabat tabi'in maupun ijtihad. Dari kelima itu, ini nggak ada nih, perasaan nggak pernah ngomong seperti ini. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Jadi seperti itulah ad-dakhil fi tafsir ya. Itu seputar dasar penafsiran ya, yang kita bahas pada kesempatan video kita kali ini. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai ad-dakhil fi tafsir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat keberkahan dalam video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.